Inilah channel Ucok Sitiker Wawancara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tonton selalu video-video kami. Wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Elza. Ingin bertanya kepada Bapak yang terhormat. Ya, seperti yang disampaikan oleh kawan saya tadi, bahwa kami tak menyangka kami bisa bertemu langsung oleh Bapak Wakapolres Kota Tanjung Balai, begitu juga Bapak PGRI Kota Tanjung Balai, guru sama seperti saya, calon guru. Seperti yang disampaikan tadi, kita kan namanya semua ini menjadi tujuan kita menjadi seorang pemimpin ke depan. Walaupun kita dipikir kita nggak jadi ketua, setidaknya kita seperti yang disampaikan Bapak tadi, bahwa harus menjadi tiap-tiap dari kita adalah kulukum ro'in wa kulukum mas'ulin, seperti itu kan. Jadi tiap kita adalah pemimpin. Jadi tadi kita kan harus namanya berproses, harus ngikut kata senior dan lain sebagainya. Jadi yang saya tanyakan seperti ini, Pak, ada gitu ketika kita dalam pembentukan proses, pasti ada namanya bangkit, ada juga namanya jatuh, seperti itu. Dan kita terus semaksimal mungkin kita mengikuti proses itu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh senior, selagi itu baik selalu kita ikuti. Akan tetapi kadang yang disampaikan senior ini kadang kan ada istilah senior kan dalam artian dia itu memang menunjukkan baik tapi menekan, seperti itu. Jadi yang saya tanyakan, apakah kita dalam berproses seperti ini harus betul-betul bahasanya tekun mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh atasan kita untuk lebih baik, walaupun itu dalam bentuk tekanan ataupun dalam bentuk rasa, ada istilah rasa balas dendam karena dia dulu juga pernah merasakan hal yang sama gitu. Apakah kita ikuti atau bagaimana? Ya, mungkin demikian pertanyaan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bapak yang kedua yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Jumanto, Kapolres ya Pak. Menarik ya jumpa Kapolres pimpinan polisi yang soleh ya Pak malam ini. Kemudian autobiografinya itu buat saya nggak minder ya, yang lahir dari keluarga orang yang rendahan, orang bawah ya, kaum marginal atau proletar gitu Pak. Jadi bisa semangat ya untuk terus berproses gitu. Jadi yang saya ingin tanya Pak, ini terkait tadi ya bicara hukum, kemudian Bapak hari ini sebagai penegak hukum gitu ya, tentang good governance ya Pak. Jadi menariknya adalah ketika tadi bicara hukum dan penegak hukum, saya ingat seorang filsuf klasik Yunani pernah mengatakan gitu, pernah bertanya gitu, apa yang mewujudkan, yang menciptakan negara itu baik, hukum yang baik atau pemimpin atau penegak hukum yang baik yang akan mewujudkan pemerintahan itu baik gitu. Pasti semuanya kita menjawab adalah dua-duanya baik ya, pemimpinnya baik juga produk hukumnya baik, penegak hukumnya baik, produk hukumnya juga harus baik gitu. Jadi Pak, tadi kan menarik, Bapak juga bahas Quran dan segala macamnya gitu kan, penegak hukum yang soleh gitu. Ini kan kalau di kepolisian Pak, kita ini kan terima perintah dari pusat gitu Pak, dari pusat ya, sistem militeristik ya, dari A pusatnya sampai bawah harus A gitu Pak, apapun itu perintahnya gitu, nggak bisa berubah gitu. Jadi ketika ada perintah dari pusat gitu Pak, yang sebagai Bapak, sebagai seorang muslim ya, yang itu misalkan nih Pak ya, itu berlawanan dengan hati Bapak gitu, sebagai seorang Polres yang juga seorang muslim yang taat gitu Pak, gimana Bapak untuk menjalankan itu gitu, ketika memang sangat bertentangan dengan ajaran agama kita misalnya seperti itu Pak, misalnya ya Pak. Mungkin itu yang saya tanyakan Pak. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumanto, satu lagi lupa Pak, siapa namanya? Pak Amin, insyaallah tokoh ya, menjadi tokoh di masyarakat, insyaallah yang menjadi suri tauladan bagi kita di sini.
Punten Pak, saya ingin bertanya Pak. Nah, Bapak kan seorang pemimpin. Apakah seorang pemimpin Bapak sudah beberapa kali lah? Ini kan Bapak udah banyak pengalaman nih. Kami lebih ke isi gaya kepemimpinan Pak. Mohon tahu bagaimana gaya kepemimpinan Bapak lah dalam skala kecil ataupun cukup besar lah, dari pengalaman Bapak sendiri yang ini benar-benar bagaimana mengayomi para staff-staffnya, para tim rangernya untuk mencapai suatu tujuan lah di organisasi. Nah mungkin itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Dinda Riadika Putra ya, dan Elza dan Sofia yang telah bertanya. Gini, Kepolisian Negara Republik Indonesia di zaman reformasi ini sudah langsung di bawah Presiden. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tadi saya sampaikan. Dulu sebelumnya ABRI, TNI. Sudah beda cara kerja. Itulah makanya pisah. Kalau dulu saya sudah mengalami itu ketika saya masih dalam posisi ABRI. Struktur yang antum tanyakan tadi benar sekali. Maka tadi awal pembuka kata saya adalah undang-undang tertinggi adalah Al-Quran. Nah, negara Republik Indonesia telah memisahkan itu antara pengamanan dan penegakan hukum. Polri itu adalah pengaman dan penegak hukum. Ketika kita bicara hukum, tidak berlaku lagi perintah. Ya. Ketika kita melakukan hukum, tidak lagi perintah sosok seorang Kapolri. Yang berlaku adalah undang-undang. Jadi saya tidak pernah getar. Perintahnya ini saya baca aturan undang-undang. Saya baca undang-undangnya, saya baca Al-Quran, saya tanya. Ketika undang-undang itu tadi saya disampaikan dari bertentangan dengan Al-Quran, insya Allah saya istiqomah. Dan saya pernah mengatakan kepada atasan saya, kalau persoalan ini ya, kelak menimbulkan suatu mudarat yang lebih besar, karena saya dampingkan ada suatu kasus, undang-undang menyatakan harus sampai ke meja peradilan. Saya katakan tidak. Kalau saya lanjutkan ke pengadilan, saya serahkan ke jaksa, saya serahkan ke hakim, ini kasihan orang. Saya bilang, itu kan salah. Benar. Undang-undang salah. Kalau itu nanti apa kerja jaksa, apa kerja pengadilan? Tapi perlu saya, hukum sudah terpenuhi. Ada rasa keadilan kepada kedua orang ini. Saya hentikan, tutup, pulang ke. Kalau nanti ini perbuatan ini menimbulkan persoalan berikutnya, yang namanya Jumanto jangankan dipecat, dicopot dari Kapolsek, diberhentikan pun dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, aku siap. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah. Dan saya selalu menghadapi seperti itu. Ketika ada polisi-polisi yang melaksanakan mungkin seperti yang antum rasakan tadi, berarti dia tidak membaca undang-undang, tidak amanah, hanya takut karena kehilangan jabatan. Dan itu memang banyak. Ya. Tapi sesungguhnya dia tidak boleh kerja atas perintah, dia kerja atas undang-undang. Kita tidak akan getar. Maka saya katakan jangan jawabkan Al-Quran. Ketika jadi pemimpin organisasi pun Anda nanti dapat pindah, seperti yang disampaikan ayah Anda tadi. Apa pula dia jadi ketua? Dia baru kemarin itu. Fitnah. Caranya bagaimana? Sekalian menjawab dari sini tadi. Kita filosofi. Roda juga, roda kan begitu. Roda hari ini berputar, hari ini ke atas. Pas jalannya di atasnya, kemudian di bawah. Pas bawah sini jalannya bersih, tidak ada kotoran, tidak apa. Pas sampai jalan sana, itulah konsekuensi. Caranya bagaimana? Istiqomah kembali. SOP yang ada, atau kalau dalam bahasa ada ADART yang ada, ya kita lari dari situ. Ya mungkin kita tabrak itu, ada yang tersinggung. Ya kita harus kejujuran number one. Ketika kita menyampaikan sesuatu hal
Dia harus dibiasakan untuk jadi pemimpin. Menyampaikan sesuatu hal itu menyakitkan untuk anak buah. Saya mau tanya 300 orang. Sakit. Tapi nawa itu kita jangan sedikit pun untuk menghancurkan dia, untuk merubah baik. Dan nggak usah takut. Mau nanti jadi ketua kelompok, jangan sekali segelintir pun untuk mencelakai orang lain. Allah Maha Adil. Dan Anda pasti akan selamat. Saya ngomong, saya sudah praktek. Saya kadang anggota saya, karena saya gampang. Ketika hal itu, tapi besoknya dia akan datang. Terima kasih Bunda untuk kemudian gampar aku. Karena aku tidak ada sakit hati, tidak ada dendam. Kenapa yang saya gampar? Karena orang memang harus digampar. Ada juga yang harus ditegur. Atau saya suruh push up. Tapi nawa itu saya bilang. Ada datang sama anaknya. Sama keluarganya. Dan saya tidak tertarik. Insya Allah. Caranya bagaimana? Jangan tinggalkan sholat. Insya Allah. Benteng iman kita nanti. Iman. Yakin. Tidak usah getar hadapin apapun. Jadi keyakinan benteng iman. Jadi tadi ikro baca. Gali ilmu. Mau organisasi apa ikutin. Mau remaja masjid, mau BKM, ikutin. Ya. Saya dulu sampai asal ada PHB peringatan Hari Besar Islam. Udah, ini dimana ketuanya? Ketua 10 orang, nggak apa-apa. Jadi kalau ada ketua, kita ikut aturan itu. Makanya obat itu pahit untuk menyembuhkan. Jangan dikasih gula manis. Tidak nyaman. Makanya kalau usah takut menyatakan yang pahit. Maka saya bilang garis bawahnya, tidak boleh ada ingin rasa menyakiti, melukai siapapun. Maafkanlah kesalahan sahabatmu, maafkanlah kelalaian temanmu, dan jangan ada rasa dendam. Untuk jadi pemimpin itu kalau ada pemimpin ada rasa sedikit rasa dendam, insya Allah dia nggak aman. Yakin deh. Dan Allah pasti akan membalas. Jadi pemimpin itu tidak sulit sebetulnya. Tadi yang mana tadi? Duduk. Kemudian jangan juga kita sekalipun atau punya rencana, punya niat untuk jadi pemimpin seperti yang kita saksikan hari ini di negara kita. Jangan. Ya, kalau kita gambarkan kayak mana sekarang jadi pemimpin di zaman sekarang itu menurut saya bertentangan semua dengan ajaran Islam. Ya. Jangan. Maka dimulai dari mana? Dari sini. Untuk voting ayo dah. Itulah awal neraka dah. Awalnya di neraka itu. Ya. Kita gak usah tutup pemimpin di mana. Tapi mungkin antum sudah baca, sudah lihat saksikan itu. Ketika dia melacurkan diri, bagi saya itu kata itu debat, dia melacurkan diri. Mendaftar. Kalau memang misalnya sekarang kalau itu harus ini pendaftaran ini harus koalisi menggalang ini. Silakanlah berdebat, sampaikanlah visi misimu untuk jadi modal yang kecil sekarang ini. Ya, dengan kejujuran. Dan tidak usah kalau memang kalah yang terhormat karena Allah. Daripada kita menang karena kan rumus argumen itu kan mulai dari apa? Dari yang terkecil. Mulai kapan? Saat ini. Mulai kapan? Mulai diri kita sendiri, baru kita bisa. Kan cita-cita ingin menggemparkan dunia, tapi tidak mampu. Mulailah dari kita. Jadi mulai dari diri sendiri itu. Orang itu pun bermain, atau kita nggak bermain. Kadang-kadang begitu. Tidak sedikit organisasi sekarang juga pecah, dualisme. Ya. Kadang-kadang malu kita. Urus BKM pun dualisme. BKM. Saya kadang-kadang selalu dampingin mereka. Coba tujuannya apa kan jadi ridho Allah gitu dalam masjid ini. Kok mesti ada dua pemilihan? Coba lah, dua kepala. Kenapa? Berarti dia punya niat tidak baik untuk dirinya. Jadi gitu ya. Kalau polisi dimanapun itu dia perintahnya undang-undang. Kalau dia perintah atasan berarti dia salah, dia tidak paham.
Surat perintah itu hanya menunjukkan seperti saya hari ini, saya kan penegak hukum. Surat perintah yang turun dari Kapolda itu ke Jumanto itu adalah Jumanto, saya perintahkan kau jadi Wakapolres. Itu surat perintah. Tapi begitu sampai di sini saya melaksanakan undang-undang untuk rakyat, untuk masyarakat. Tidak lagi perintahnya itu besok dicopot. Jumanto kau besok udah dicopot dari jabatan Wakapolres, balik ke Polres. Itu yang perintah, yang pakai surat perintah. Tapi melaksanakan undang-undang kepolisian itu berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Itu seluruh Indonesia itu pedomannya. Bukan perintah Kapolri, tidak. Seperti itu. Ya. Nah, kalian pun begitu. Ketika nanti macam datang kemari, kan ada surat jalan dari sana, dari mana, dari pengurus. Kan dihujur juga kan, ini kan datang kemari. Nah, ikutin. Apa yang terlihat dari ADART-nya. Kalau saya langsung diberi ilmu, masuk sini apa? PUD-nya nih, peraturan urusan dalam masuk sini. Nah, jam sekian masuk kelas, nggak boleh keluar. Nah, jam sekian harus duduk sini, masuk kelas, latihan. Itu kan aturan. Jangan bilang enggak. Jangan diakal-akalin lagi. Jadi ketika siapapun, macam saya datang, Putra, kau ikut saya. Oh, mohon maaf, Pak Wakar, kalau kami jam 10 tidak boleh keluar. Aturin. Ya walaupun saya seorang Wakapolres aja nggak bisa. Itu konsekuensinya. Itu dari hal yang kecil. Kalaupun kalau bisa, Bapak, syaratnya bagaimana? Aku harus izin sama panitia. Silakan Pak Wakar. Walaupun saya Wakapolres. Tapi aturan sudah ditegakkan dari mulai kecil. Kalau dari mulai kecil itu sudah kalian langgar, gampang itu panitianya, adik akunya itu atau dongan punya itu. Itulah yang awal nanti sampai ke pemimpinan terbawa itu, pasti terbawa. Termasuk di rumah. Biasa bilang assalamualaikum, ayah biasanya nggak assalamualaikum. Nanti saat memimpin pun begitu, nganggap orang rendah semua. Maka saya katakan kepada teman-teman semua, ketika di OPD di kecamatan di mana pun, contohnya di kita saja, ketika seorang Kapolsek dia untuk penghasilan oleh negara ada namanya honor tunjangan jabatan. Jangan kau katakan tunjangan jabatan itu bisa halal ketika honor itu tidak kau gunakan. Contoh, ada anggotanya narkoba nggak dimarah, nggak jaga 4, haram dia makan tunjangan jabatan. Karena jabatan itu untuk itu, mengatur itu, termasuk mohon maaf, kayak kepala sekolah. Nah, ada anak sekolah cabut, nggak pernah ditegur, berdosa makan tunjangan jabatan kepala sekolah tadi. Karena memang untuk mendidik atau guru-guru lah tentunya, guru. Nah, yang lebih apa guru? Ada gurunya bolos, nggak makan gaji buta, nggak kena tegur, nggak kena penalti, ya haram tunjangan jabatannya itu menurut saya seperti itu. Karena tidak mempengaruhkan, tidak menggunakan kewenangan dan jabatan tadi. Itulah kelebihan daripada guru-guru yang lain. Saya pun begitu Wakapolres. Kalau yang 300 orang itu menyalahgunakan, saya nggak pernah marah, saya nggak pernah ngomong, nggak pernah mengingatkan, ya nggak bisa saya makan. Bertanggung jawab sama Allah. Kalau tunjangan jabatan saya itu nggak halal. Sama dengan rekan-rekan. Misalnya kemarin ada organisasi ini kan, ini datang kemari, tentu panitia segala macam upaya karena tidak ada biaya dari mana-mana. Udah berupaya, tahu-tahu rekan-rekan sini maaf kata ngantuk, diskusi pun tak ondak ya, hanya cuma bereng-bereng saya, tengok sana tengok sini, dosa itu. Kenapa? Panitia sudah berupaya memberikan akomodasi, fasilitas, tapi di sini cuma nggak dapat apa-apa. Dimulailah dari sini. Insya Allah antum semua bisa jadi pemimpin yang mulia. Demikian.